Sobat Pemenang, saya berada di pantai di Baluran, Banyuwangi, Jawa Timur. Ada seorang yang bernama Jeannie Burton, seorang wanita yang pernah menghabiskan waktunya untuk narkoba. Dia menjadi pecandu dan pernah masuk penjara 3 kali. Akhirnya dia memutuskan untuk bangkit dan mengubah hidupnya. Ia menjadi mahasiswi dengan lulus nilai tertinggi di Universitas Washington. Setiap orang selalu punya kesempatan untuk berubah asal dia mau, asal dia terus tetap berusaha. Ketika kita mengiring Tuhan Yesus, kita juga demikian. Kita harus terus setia, berusaha setia, mengiring Tuhan sampai selama-lamanya, dan kita tidak boleh goyah iman kita dengan godaan dari dunia ini. Karena itu, setialah ikut Tuhan. Salam pemenang. Sobat Pemenang, saya saat ini berada di lapangan sepak bola di tengah-tengah kota Bangkalan, Madura. Dan tahukah kita bahwa Cristiano Ronaldo ketika dalam pertandingan, dia mencetak gol, tetapi kemudian tidak disahkan oleh wasit. Dan Cristiano Ronaldo sebagai kapten, dia marah, dia mengambil ban kaptennya, kemudian dia membuang ban kapten tersebut. Uniknya, menariknya, ada salah seorang fans yang mengambil ban kapten tersebut, lalu kemudian dia melelang ban kapten tersebut, dan jumlah lelangnya fantastis, 1,1 miliar rupiah. Uang ini pada akhirnya digunakan untuk menolong seorang anak untuk operasi berat yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Terkadang dalam hidup ini, sesuatu hal yang tampaknya buruk justru bisa menolong orang lain. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan. Karena itu, kalau kita mengalami kondisi yang buruk, situasi yang buruk, jangan pernah berpikir bahwa itu akhir segala-galanya. Siapa tahu, dari hal yang buruk itu justru muncul kebaikan. Blessing in disguise. Salam pemenang dari Bangkalan, Madura. Sobat Pemenang, tahukah kita di zaman Yunani kuno ada sebuah penghukuman yang sangat mengerikan. Mereka membuat patung lembu yang kosong di dalamnya, kemudian meletakkan orang yang dihukum di dalam perut dari patung itu, lalu kemudian dipanggang hidup-hidup. Yang lebih mengerikan lagi adalah ketika kita orang-orang melihat ada orang-orang yang menuju ke neraka. Mereka adalah orang-orang yang kasihan, yang perlu kita tolong, yang perlu kita injili. Selama kita hidup, mari kita terus setia kepada Allah, dan juga mari kita beritakan kabar baik kepada orang-orang yang belum menerima keselamatan. Salam pemenang. Sobat Pemenang, ada seorang nenek yang bernama Debbie Mills hendak merayakan ulang tahunnya yang ke-100 tahun. Dan dia bersama dengan anaknya sedang menyeberang jalan menggunakan kursi roda. Tapi ironisnya ada sebuah truk besar yang menabrak nenek ini. Dan ironisnya truk ini adalah truk yang sedang mengantarkan kue ulang tahun untuk nenek Debbie Mills. Mungkin kita berkata ini adalah kematian yang ironis, tetapi cara mati seseorang tidak menentukan iman seseorang. Dan kita anak-anak Tuhan jangan pernah menghakimi seseorang yang mengalami kematian dengan cara yang tidak wajar. Karena itu yang terpenting adalah setia mengikut Tuhan, iman kita tetap terus bersama dengan Tuhan. Salam pemenang. Sobat Pemenang, saat ini saya berada di tepi laut dari Bangkalan, Madura, dan di belakang saya ada jembatan Suramadu. Pepatah mengatakan pelaut yang ulung tidak didapatkan dari mereka yang ada di pantai, tetapi pelaut yang ulung didapatkan dari mereka yang melaut, yang menghadapi ombak yang besar, menghadapi badai tofan yang ganas.
Demikian juga dalam hidup kita. Jangan pernah alergi dengan yang namanya masalah. Jangan pernah alergi dengan yang namanya persoalan. Mengapa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang senantiasa menolong kita. Jadilah pelaut-pelaut yang ulung. Jadilah anak-anak Tuhan yang kuat menghadapi persoalan, permasalahan. Salam pemenang dari Bangkalan, Madura. Sobat pemenang, saya berada di stasiun Banyuwangi Kota dan di tempat ini orang datang dan pergi. Demikian juga dengan kehidupan di dunia ini. Orang datang, orang lahir, dan orang pergi dengan kematian berbagai macam cara. Tetapi yang terpenting dalam satu hal dalam hidup kita adalah kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus Kristus dan jangan pernah tinggalkan iman kita. Sehingga kelak kita sampai di stasiun terakhir, yaitu di surga mulia. Salam pemenang. Sobat pemenang, saat ini saya berada di pantai, di Bangkalan, Madura, dan di depan saya perahu, di belakang saya jembatan Suramadu. Dalam hidup ini, kita seperti mengarungi lautan yang luas, dan seperti perahu-perahu ini yang sedang bersandar, kita pun juga terkadang perlu menyandarkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena di kitab Ibrani dikatakan kita memiliki imam besar yang turut merasakan semua kelemahan-kelemahan kita. Kalau kita lelah, kalau kita menghadapi persoalan yang berat, kalau kita menghadapi seolah-olah jalan itu buntu, datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senantiasa punya jawaban. Jalan yang buntu, Tuhan bisa bukakan. Salam pemenang dari Bangkalan, Madura. Sobat pemenang, saya sedang berada di jalur rel kereta dan kalau kita melihat lurus sampai ke ujung sana. Di dalam hidup kita harus mengikuti rel yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan satu hal yang paling penting adalah seperti yang firman Tuhan katakan di Yohanes 14 ayat ke-6, bahwa Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Karena itu kita harus mengikut jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalannya Tuhan Yesus Kristus. Kemanapun kita pergi, mari kita beritakan Injil. Dan dalam hidup ini, terus setia mengikut Tuhan sampai selamanya. Salam pemenang. Sobat pemenang, zaman sekarang ini AI atau Artificial Intelligence begitu dekat dengan kehidupan manusia. Ada AI yang berguna namun ada juga AI yang bisa digunakan untuk kejahatan seperti menipu seseorang. Di dalam gereja sendiri ternyata sudah ada AI yang menggantikan pendeta yang berkhotbah di sebuah gereja di Jerman. Mungkin AI bisa menggantikan pendeta berkhotbah, namun AI tidak bisa memberkati jemaat, tidak bisa bersalaman dengan jemaat, tidak bisa memimpin baptisan kudus. Sekalipun ada banyak kegunaan AI, kita tetap membutuhkan Tuhan karena Tuhan tidak dapat digantikan dengan apapun juga. Keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita tidak dapat digantikan dengan AI. Salam pemenang. Shalom Sobat Pemenang, kali ini saya punya berita baik. MOV atau Minutes of Victorious dari Gia Kega sudah mencapai episode yang ke-200. Dan saya ingin memberikan kembali pesan firman Tuhan bagi seluruh Sobat Pemenang. Tentunya kita sudah berkali-kali mendengar dari Matius 6 ayat 33. Tetapi kalau kita baca kisah sebelumnya, di sana judulnya adalah
hal kekhawatiran. Nah, sobat pemenang, masalah kekhawatiran adalah masalah yang dihadapi oleh setiap manusia, oleh setiap kita. Tapi semakin sering kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, mengerti, dan melakukannya, saya percaya kebenaran firman Tuhan itu akan dinyatakan. Saya ingin menunjukkan satu bagian di dalam firman Tuhan ini dari Matius 6 ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ayat 29, namun aku berkata kepadamu, kata Tuhan, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saya selalu membayangkan seperti apa indahnya bunga bakung itu. Saya memiliki tanaman yang warnanya awalnya hijau-hijau semua. Sampai pada suatu saat saya terpesona dan terkesima. Pohon ini yang warnanya hijau dan kecil tiba-tiba memiliki kuncup seperti ini. Nah, kalau kuncup ini mekar, nanti kita akan lihat fotonya, dia luar biasa indah. Pohon kecil ini memiliki bunga yang luar biasa indah. Saya percaya apa yang ditulis oleh firman Tuhan ini. Bahkan desainer yang paling ternama sekalipun, saya yakin dia tidak dapat mendesain ciptaan Tuhan yang luar biasa seperti yang sudah dia tunjukkan. Kita harus percaya di dalam kehidupan ini. Jangan habiskan waktu kita hanya untuk khawatir. Percaya Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sobat pemenang, mari kita kembali percaya kepada Dia dan kebenaran firman Tuhan. Salam pemenang.